Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan talenta digital yang kompeten, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas, dan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri membuat banyak siswa sulit untuk menguasai keterampilan seperti coding. Dalam era digital ini, kebutuhan akan tenaga ahli IT itu meningkat, namun Indonesia masih harus terus bekerja keras untuk memenuhinya. Dikutip dari website Aptika Kominfo, data menunjukkan bahwa 97% lulusan TI di Indonesia gagal dalam seleksi perusahaan teknologi besar. Ibrahim Arif, selaku Vice President Engineering Bukalapak, menyebutkan dari 30.000 pelamar, hanya 3% yang lolos seleksi awal. Banyak pelamar tidak menguasai dasar-dasar pemrograman, yaitu sebagai contohnya adalah algoritma, yang mencerminkan rendahnya kompetensi digital. Kemudian, penggunaan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu belajar coding semakin diminati. Hal tersebut bisa dilihat dari survei Stack Overflow yang menemukan 37% pengembang global menggunakan AI dalam belajar pemrograman. Dengan AI, siswa dapat lebih mudah memahami konsep coding dan mendapatkan bimbingan langsung dari teknologi ini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengembangkan sebuah website, yaitu website course pemrograman yang berteknologi AI, yaitu yang bernama SkillQuest, hadir untuk mendukung pembelajaran coding di Indonesia. Website ini dirancang untuk membantu siswa belajar dengan lebih efektif melalui pendampingan AI. Bukan hanya memberikan jawaban, AI ini membantu siswa menemukan solusi, memperdalam pemahaman, dan menjawab pertanyaan yang muncul selama proses belajar, terutama dalam bahasa Python. Dengan ini, siswa tidak hanya belajar mandiri, tetapi juga dibantu AI yang membuat proses pembelajaran lebih terarah dan efisien. Pada slide ini, kita melihat siklus pengembangan SkillQuest model. Pada tahap pertama, kita melakukan define text. Kita menyebarkan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan user dan requirement dari model AI ini. Setelah itu, kita masuk ke dalam college data atau pengumpulan data. Kami mengumpulkan dataset dari berbagai sumber dan yang paling utama adalah generate dari API Gemini ataupun OpenAI. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap eksperimen dan deployment. Kami sudah melakukan 129 kali running pada SkillQuest trial yang mengidentifikasikan bahwa kami sudah melakukan 129 kali running pada trial atau eksperimen. Kami juga melakukan 55 kali running untuk deployment. Untuk memastikan model kami adalah model yang terbaik selama proses fine tuning. Proses production pun selesai. Dalam proses production, kami melakukan evaluation. Dalam evaluasi performa model, kami menggunakan F-BERT sebagai metrik utama. F-BERT memungkinkan kita mengevaluasi kesamaan makna antar jawaban yang dihasilkan model dan referensi dari evaluation dataset. Memberikan evaluasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan F1 score tradisional yang hanya fokus pada kesamaan kata. Hal ini penting, terutama dalam konteks pemrograman, di mana makna dari jawaban sangat penting meski penyusunannya berbeda. Selanjutnya kami ada 3 fitur utama yang dimana ada Tanya Silva. Fitur ini menggunakan teknologi AI untuk menjawab berbagai pertanyaan pengguna dan juga Silva bertindak sebagai asisten virtual yang dapat memberikan jawaban, solusi, atau informasi berdasarkan input dari pengguna, membantu mereka untuk menemukan jawaban yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Kemudian yang kedua ada kode playground, merupakan area di mana pengguna dapat menulis, menguji, dan menjalankan kode program secara langsung. Fitur ini menyediakan lingkungan interaktif bagi pengguna untuk bereksperimen dengan kode, melihat hasilnya secara real time, dan melakukan debug jika diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah forum diskusi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berdiskusi dan bertukar informasi dengan pengguna lainnya. Melalui forum ini, pengguna dapat memposting pertanyaan, memberikan jawaban, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi dalam berbagai topik atau isu yang relevan dengan komunitas. Selanjutnya, untuk text frontend, kami mengembangkan bagian frontend website menggunakan Laravel sebagai framework utama yang memfasilitasi pengelolaan tampilan dengan Blade templating system. Untuk styling, kami menggunakan Tailwind CSS sebagai utility first framework CSS yang memungkinkan kami membuat desain responsif dengan cepat tanpa harus menulis CSS dari nol.
Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dan kostumisasi yang mudah untuk setiap elemen antarmuka. Selain itu, kami memanfaatkan Flowbed UI Components yang menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti tombol, navigasi, modal, drop-down, dan lainnya. Komponen-komponen ini sudah dirancang dengan menggunakan Tailwind CSS sehingga integrasinya menjadi seamless dengan kode yang sudah ada. Flowbed juga memungkinkan kami untuk fokus pada pengembangan fitur tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu mendesain ulang komponen UI yang umum digunakan. Ini sangat memudahkan kami dalam membangun halaman-halaman yang responsif dan user-friendly, terutama pada website berbasis course online yang membutuhkan tampilan yang rapi dan mudah dinavigasi oleh pengguna. Kemudian yang terakhir adalah setiap halaman dalam website mulai dari beranda, halaman course, papan diskusi dibuat secara dan agar responsif dan dapat diakses dengan baik di berbagai ukuran layar. Kami juga memastikan bahwa komponen-komponen tersebut dapat berfungsi optimal dengan baik maupun di mobile ataupun di desktop, sehingga pengalaman pengguna tetap nyaman terlepas dari device yang pengguna gunakan. Untuk backend, kami menggunakan Laravel, WebSocket, MySQL, dan Mitrans. Arsitektur yang kami terapkan adalah mengikuti pola MVC, yang dimana model mengelola data dan interaksi dengan database. Dan untuk view menampilkan data dari controller dan berintegrasi dengan komponen di front end. Dan juga untuk controller sendiri menangani logika seperti pemesanan course, validasi, login, daftar, dan juga interaksi dengan Mitrans. Kemudian kami juga menggunakan WebSockets untuk pembaruan secara real time. Contoh kasusnya dan penerapan di sistem website SkillQuest adalah waktu pembayaran. Jadi setelah pembayaran selesai, backend dapat menyiarkan event pembayaran berhasil dan frontend akan menerima notifikasi tanpa perlu merefresh halaman tersebut. Kemudian ada forum diskusi. Pengguna dapat melihat balasan atau membalas pesan tanpa merefresh halaman. Selain itu, ada Mitrans, yang dimana Mitrans ini mempermudah proses pembayaran course, dan juga pada pembayaran course ini peran WebSocket itu sangat membantu dalam proses secara singkat seperti ini. Mitrans akan mengirimkan callback setelah transaksi selesai, dan callback tersebut akan diterima di root backend Laravel dan memungkinkan sistem kami memverifikasi transaksi dan memperbarui status pemesanan pengguna secara real time tanpa merefresh halaman.